Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Siapa saja orang yang menentang Rasul, siapa saja orang-orang yang mukhalafah dengan Rasul, fima ja'a bihi minal haqqi, pada apa saja yang telah dibawa Rasul dengannya daripada kebenaran. Nabi sudah membawa kebenaran kepada kita, namun kita menentangnya. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah nyata baginya akan petunjuk, ya, yaitu zahir baginya akan kebenaran, bil mukjizat, dengan segala mukjizat Nabi. Karena semua Nabi dan Rasul, Bapak Ibu sekalian, ada mukjizatnya. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga punya mukjizat dengan berbagai macam mukjizat. Dan di antara mukjizat Nabi yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Dan mukjizat ini abadi sampai hari ini. Namun banyak mukjizat-mukjizat yang nampak pada hari itu yang bukan Al-Quran. Ya, banyak sekali mukjizat Nabi. Jadi setelah datang Nabi dengan membawa mukjizat-mukjizat itu, kita tetap menentangnya. Wattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti akan jalan selain jalan orang beriman. Jadi kita menentang Nabi dan kita ikuti jalan yang bukan jalan orang yang beriman. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka dalam kesesatan. Jadi orang yang seperti ini tetap dalam kesesatan, Bapak Ibu sekalian. Wa nuslihi jahannama, dan kami masukkan orang itu pada hari akhirat dalam neraka jahanam sebagai balasan kepadanya. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi bukan tak boleh berdebat dengan Nabi, silakan berdebat dengan Nabi. Banyak orang-orang yang berdebat dengan Nabi, ya kan? Seperti Raja Malik bin Marwan, ya, dia berdebat dengan Nabi. Ketika satu hari dia datang ke Mekah, dia ingin berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Habibul Malik. Maaf ya, Raja Habib, yakni Habibul Malik. Sampai pada satu tempat, dia bertanya dengan berbagai pertanyaan kepada Nabi untuk dapat dijawab. Yang pertama apa? Ketika Nabi datang ke sana, Nabi duduk pada satu tempat. Nabi dengan sangat bersemangat dan bersahaja. Dia pertama kalah mental dengan Nabi. Apa dia tanyakan? Wahai Muhammad, kalau engkau Rasul, coba turunkan bulan masuk dalam bajumu. Lalu dengan izin Allah, bulan itu turun, Pak. Turun, kemudian masuk dalam baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluar lagi, bulan itu melingkar Ka'bah, lalu kembali lagi ke langit. Satu. Kemudian yang kedua, ini batu tolong tumbuhkan kayu. Tumbuh dengan izin Allah, dua batang kayu yang sangat panjang.
Yang satu rebah ke barat, satu rebah ke timur. Kemudian, hai Muhammad, ada satu lagi pertanyaanku. Tolong kamu jawab pertanyaan yang tak aku tanya. Pertanyaan yang tak aku tanya. Ini luar biasa, Pak. Tolong kamu jawab satu pertanyaan yang tidak aku tanya. Apa kata Nabi? Silakan pulang ke rumahmu. Silakan raja pulang ke rumah raja. Rupanya apa, Bapak Ibu sekalian? Rupanya di rumah raja itu ada seorang anak perempuan, tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Sepulangnya Raja Habibul Malik, Raja Habib ini ke rumahnya, anaknya menunggu di pintunya dan berkata, "Assalamualaikum, wahai Abi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia sudah punya kaki dan dia pun sudah punya tangan. Kenapa, apa gerangan dengan kamu, kata raja? Tadi datang ke saya ada seorang tua berbaju putih, sangat ganteng. Saya diberikan tangan dan kaki dan diajarkan mengucap 2 kalimat syahadat. Dia pun masuk Islam. Akhirnya Raja Habib ini bersama dengan pengikutnya semua masuk Islam. Ini mukjizat. Jadi orang yang menentang Rasulullah setelah datang petunjuk yaitu mukjizat dan mengikut jalan yang bukan jalan orang yang beriman, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dalam kesesatan dan kami tempatkan dia dalam neraka jahanam, itu seburuk-buruk tempat. Kenapa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang bersyarikat dengannya. Jadi orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah bukan Allah dan mengungsikan Allah dengan yang lainnya, Allah tak akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada demikian bagi orang-orang yang Ia kehendaki. Jadi sebesar apapun dosa Bapak Ibu yang bukan syirik, Allah tetap mengampuni. Jadi kalau syirik, tidak ada ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syirik itu adalah zalim yang besar.